Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua dimanapun kalian berada. Sore ini saya akan unboxing satu unit motherboard yang saya beli secara online. Oke, kita langsung lihat saja isinya karena ini paketnya baru aja datang. Ini paketnya lumayan berat juga. Di sini tertera beratnya 1,5 kg. Ya, ini dia motherboardnya. Jadi ini merek Gigabyte, tipenya B450M Gaming. Ini saya beli kisaran 1,1 juta. Kemarin saya beli 1,130. Oke, kita lihat aja ada apa aja isinya. Ini kemarin saya minta disertakan bon pembelian. Ini ada tutup untuk panel belakangnya ya. Kemudian ini kabel SATA-nya dikasih 2 buah. Dan ini unit motherboardnya. Ini kartu garansi. Di sini tertera garansinya 3 tahun ya. Kemudian ini bahasa Inggris, petunjuk penggunaan. Ini petunjuk untuk instalasi. Dan ini CD drivernya. Kita buka saja ini motherboardnya. Ini dia. Ini nantinya saya akan gunakan untuk prosesor AMD Ryzen 5.
karena setelah saya lihat beberapa ulasan, cocoknya dipasangkan dengan motherboard dengan chipset B450M. Kalau motherboard baru tuh port power IPS-nya ada 8 pin ya. Jadi untuk yang punya power supply yang lama yang cuma 4 pin, kalau sebaiknya sih pakai power supply yang baru yang sudah 8 pin. Cuman kalau misalkan budget kalian terbatas, kalian bisa membeli adapternya. Ada yang adapter yang dari 4 pin ke 8 pin. Kemudian ini untuk slot memorinya ada 2 dengan maksimumnya sampai yang saya baca tuh sampai 32 GB. Dan untuk kecepatan RAM-nya ini maksimumnya sampai 3200 MHz. Jadi nanti juga saya sudah pesan secara online untuk RAM-nya tuh saya pesan yang dual channel 16 GB dual channel, jadi satu kepingnya 8 GB. Kemudian ini untuk di sini ada slot M.2. Ini untuk SSD ya. Jadi yang saya baca slot M.2 ini dia support untuk jenis SSD yang M.2 SATA sama yang NVMe. Kemudian ini slot PCI Express-nya cuma ada satu ya. Jadi ini nanti untuk VGA card terpisah. Slot ini untuk kabel SATA-nya ada 4 ya. Tapi nanti kalau misalnya kita pakai VGA terpisah, yang VGA-nya gede, ada kemungkinan ini yang 2 ini tidak terpakai karena terhalang oleh VGA card. Jadi kalau misalnya VGA-nya agak kecil sih, cuma sampai sini, ini masih bisa terpakai. Tapi kalau VGA-nya yang gede kan sekarang suka gede-gede ya. Kalau VGA yang bagus, secara fisiknya suka gede, ini kemungkinan terhalang. Kemudian ini untuk port bagian belakangnya kita lihat. Ini yang saya suka tuh portnya lengkap ya. Alasan kenapa saya pilih mainboard ini tuh jadi portnya juga lengkap. Di sini ada port PS2 buat keyboard sama mouse. Kemudian ini port DPI, ada port PGA-nya juga, HDMI, kemudian USB 3.0 sama USB yang 2.0, kemudian port LAN, karena ini seri gaming bisa kita lihat di sini. Ini heatsinknya lumayan gede juga ya. Desainnya press gitu.
Oke, jadi alasan saya beli motherboard ini karena motherboard Gigabyte B450M Gaming ini adalah seri motherboard gaming yang paling murah dari Gigabyte. Kemudian motherboard ini dari slot RAM-nya ini support untuk speed 3200 MHz dan bisa sampai 32 GB. Tapi nanti saya pakai saya beli nanti RAM-nya hanya 16 GB. Kemudian untuk slot M.2-nya ini di speknya dibilang bahwa ini support untuk yang M.2 SATA sama M.2 NVMe. Tapi nanti saya sudah order juga. Saya nanti pakainya SSD yang M.2 SATA karena lumayan murah juga harganya. Kemudian kalau misalkan nanti pakainya yang M.2 NVMe, dikatakan bahwa karena si SSD-nya bekerja di kecepatan yang tinggi, jadi membutuhkan heatsink tambahan. Jadi saya pilihnya nanti yang M.2 SATA. Dan kemudian alasan yang ketiga yaitu karena slot atau panel belakang yang ini terbilang lengkap ya. Ada PGA, ada slot PGA-nya juga. Oke, saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai speknya karena saya juga bukan ahlinya. Jadi untuk spesifikasi lebih detailnya kalian bisa kunjungi web resminya Gigabyte dan kalian bisa lihat juga model-model lainnya. Segitu saja video dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.